Salam kerahiman. Hari ini kita mau sama-sama bahas ya tentang statement ini. Tidak ada jalan menuju kesucian yang tidak melalui cinta kasih. Setiap prinsip moral dan perhitungan hukum tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh kasih dan hanya bisa diselamatkan olehnya juga. Kita mau bicara tentang jalan menuju kesucian ya, dan katanya tidak ada jalan menuju kesucian kalau tidak melalui kasih. Contoh, ada para pertapa yang hidupnya menyendiri di hutan, di gunung, sendirian. Nggak ada interaksi dengan orang lain, dengan dunia. Saya pernah juga dengar cerita ya, rabi-rabi zaman dahulu, mereka justru duduk atau tinggal di satu tempat di atas, selalu ada di atas, nggak berinteraksi sama orang, dan kalau mau makan, kayaknya makanan juga dikirim ke atas. Jadi ada yang kirim. Dan memang betul-betul waktunya, katanya ya, dipakai hanya untuk berdoa. Hanya untuk Tuhan, dalam tanda kutip. Sehingga dia nggak perlu atau nggak merasa perlu untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Bahkan juga mungkin dengan binatang atau dengan alam. Yang dilakukan yaitu berdoa dan berdoa. Begitu pula juga mungkin orang yang menyendiri di gunung, di gua, atau ya di tempat-tempat tersendiri. Bahkan ada juga orang yang menyendiri di rumah. Dia nggak berinteraksi sama orang, dia hanya hidup ya untuk diri dia sendiri barangkali ya. Tapi bisa juga tujuannya semua waktunya dia mau kasih buat Tuhan. Jadi isinya hanya berdoa dan berdoa. Pernah juga ada satu cerita, seorang suami istri ya. Suaminya komplain sama saya. Dia bilang, Bu Esther, waduh istri saya sekarang luar biasa suci. Doa, 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 terus berdoa. Akhirnya dia lupa masak, dia lupa cuci baju, dia lupa urus anak-anak, dia lupa urus saya juga. Doa dan doa. Dan katanya diminta dalam mimpi, diminta untuk terus-menerus berdoa. Berdoa dan berdoa. Di awal, si suami merasa senang ya, karena ada perubahan yang luar biasa dalam diri istrinya. Yang tadinya barangkali minus, sekarang jadi berdoa dan berdoa terus. Tapi lama-lama dia juga nggak tahan. Karena si istri udah jadi seperti mungkin biarawati ya. Biarawati aja masih ada tugas kan. Tugas bersihin kapel, tugas kerja di dapur, tugas masak, tugas yang lain-lain. Sedangkan istrinya luar biasa berdoa dan berdoa. Nah, apakah pertanyaannya ya? Apakah cara atau jalan ini yang harus ditempuh untuk menjadi suci? Berdoa dan berdoa. Nggak berinteraksi sama orang, otomatis nggak nyusahin orang barangkali ya, nggak menyinggung orang, karena kadang-kadang tanpa kita sadari kata-kata kita menyinggung mereka. Tapi karena nggak berinteraksi ya mungkin tidak pernah menyinggung orang lain nggak pernah susah, nggak pernah merepotkan orang lain barangkali ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini cara atau jalan yang harus ditempuh untuk menjadi suci? Pertanyaan lebih lanjut, karena dia nggak pernah ketemu orang, dia membatasi diri, dia menyendiri, apakah kasihnya terlatih? Dan bagaimana derajat kasihnya? Contoh yang gampang, kalau kita ketemu dengan orang yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita, dengan mudah kita juga mengasihi mereka. Dengan mudah kita juga memenuhi kebutuhan mereka. Sepertinya ada timbal balik ya. Dia mengasihi saya juga mudah mengasihi dia. Nah, pertanyaannya, kalau hidup kita seperti itu dari dulu sampai sekarang sampai nanti mati,
pertanyaan besar adalah, apakah kita punya kasih yang terlatih? Kasih yang, ya derajat kasihnya bagaimana? Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kita bisa bayangkan, derajat kasihnya ada di mana? Sama seperti seorang ibu. Dia menikah. Suaminya mau punya anak. Ya pasti ya, suami istri menikah biasanya biasanya mereka berdua lah ya, suami istri mau punya anak. Tapi ada juga cerita yang istrinya nggak mau punya anak. Mau menikah tapi istri nggak mau punya anak. Nah, beda dengan cerita yang saya mau ceritakan. Istrinya mau punya anak, suaminya juga mau punya anak, tapi istrinya bilang, saya mau punya anak tapi saya nggak mau urus anak. Kalau kamu mau, kamu yang urus anak. Suaminya bilang, oke, saya yang urus anak. Punya anak 1, 2, 3, itu suaminya terus yang urus anak. Si istri atau si ibu nggak pernah merasa bersalah, nggak pernah merasa itu tanggung jawab saya, enggak. Karena dia bilang, sudah ada kesepakatan, kalau mau punya anak, kamu suami harus urus. Dan selama kehidupannya, karena mungkin tidak pernah urus anak, suaminya selalu mengurus, menjaga, memelihara, dan jadi mungkin nggak ada problem-problem dalam rumah tangganya ya. Bahkan keadaan ekonominya juga bagus. Jadi sekian puluh tahun dia hidup dalam keadaan nyaman. Dalam keadaan dia bilang dia diberkati Tuhan dengan segala kecukupan yang dia punya, dan juga dengan suami yang begitu menyayangi dia, mengasihi dia, melayani dia, sehingga dia nggak perlu urus anak-anaknya. Dengan keadaan seperti itu, pertama dia nggak merasa itu tanggung jawab dia nggak merasa bersalah, dan karena disupport terus seperti itu, dia akhirnya merasa apa yang saya mau orang lain harus bisa ikuti. Apa yang saya mau suami saya bisa dukung saya. Jadi anak-anak juga harusnya dukung saya. Orang-orang di sekitar saya pun harusnya dukung saya. Hidup nyaman sampai tua. Nah, pertanyaan besar kembali lagi, apakah dia sudah belajar mengasihi? Mengasihi suami jelas. Mengasihi anak-anak jelas, karena suami dan anak-anaknya dan orang-orang di sekitar dia nurut sama dia. Apa yang menjadi kemauan dia dipenuhi. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah ini yang namanya jalan menuju kesucian? Bagaimana dengan kasih yang Tuhan berikan pada dia dan harus dia bagikan? Karena kalau kita dengar cerita tadi, dia belum memberi ya menurut saya. Dia baru menerima. Maunya apa? Dia menerima. Keinginan dia apa? Dia menerima. Suaminya juga dia menerima pelayanan. Anak-anaknya nurut sama dia juga menerima. Belum ada proses memberi, mengasihi, mengampuni, memaklumi. Bagaimana kalau si ibu ini bertemu dengan orang yang bersalah kepadanya, yang menyinggung perasaannya, yang merugikan dia? Apakah dia mampu mengampuni? Pertanyaan besar. Karena dia nggak pernah terlatih untuk memakai cintanya terhadap orang-orang yang tidak memberi, dia tidak menerima apapun dari orang lain, tapi dia harus memberi kasih, kita bisa tahu bagaimana derajat kasihnya. Contoh lain, anak itu lahir cacat. Suami menyalahkan istri. Kenapa kamu sampai punya anak cacat? Saya sehat, kata suaminya ya. Jadi kalau sampai anak ini cacat, ini tanggung jawab kamu. Kamulah pasti yang tidak sehat. Mulai si suami menuduh si istri seperti itu.
bukan hanya suami. Keluarga suami juga menyalahkan si istri. Ya, di satu pihak sebagai istri dia juga sempat berontak, sempat marah, sempat kenapa saya yang salah? Saya juga sehat, saya juga nggak tahu kenapa bayi ini lahirnya cacat. Tapi melalui suatu proses, melalui suatu penyerahan, melalui suatu kasih yang dia punya, yang dari Tuhan, akhirnya dia pelihara anak tersebut dengan segala kekurangannya. Karena anak itu banyak kekurangannya, maka dia merasa anak saya harus diberi kasih yang besar. Jadi si ibu punya komitmen, punya niat, oke lah orang lain mau salahin saya nggak apa-apa. Yang penting saya punya kasih yang besar dari Tuhan dan saya mau berikan kasih itu kepada anak saya yang cacat. Memang awalnya terpaksa, tapi dia terima karena memang sudah lahir ya, sudah jadi anak dia. Kalau dia si ibu aja nggak mau pelihara anaknya yang cacat, siapa lagi yang mau sayang sama anaknya? Dia kasihi anaknya dengan segala cara, dengan segala pengorbanan, dengan segala penghinaan, disalahkan. Bahkan kalau dia pergi bawa anaknya yang cacat, digosipin, dibisik-bisik, diomongin macam-macam. Semua itu dia terima. Karena dia mau menunjukkan orang lain boleh hina saya, boleh menyepelekan saya terima semuanya. Tapi saya tetap punya kasih yang besar yang saya bisa berikan kepada anak saya. Dia isi hidupnya hanya dengan memberi kasih. Mengasihi anaknya yang cacat. Bahkan dia juga akhirnya bisa mengasihi suami dan keluarga suaminya. Walaupun dia disalahkan, tapi dia akhirnya bisa punya persepsi lain. Karena dia mengandalkan Tuhan, dia percaya Tuhan, dia tahu Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan kasih juga anak cacat ini? Pasti Tuhan punya tujuan. Dan melalui proses itu, bahkan dia bisa mengasihi suami dan keluarga suaminya. Sampai akhirnya suami jual rumah untuk membiayai anaknya yang cacat. Jadi dari tadinya menolak, tapi dia memberi kasih yang luar biasa, kasih yang walaupun dihina, walaupun dilecehkan, walaupun diabaikan, tapi dia memberi kasih tersebut kepada suaminya sampai akhirnya suaminya sadar. Jadi kesadaran ini bukan karena dipaksa, bukan karena dituntut, bukan karena diancam, tapi justru dengan kasih si istri yang besar akhirnya suaminya sadar bahwa anak ini juga menjadi tanggung jawab saya. Dia berusaha mengobati si anak, bahkan sampai jual rumah, bahkan sampai jual kendaraan. Itu ungkapan si suami, si ayah kepada anaknya yang cacat. Dengan keadaan seperti itu, otomatis kasih dari si istri dan suami menjadi semakin hari semakin besar. Si istri dengan melihat pengorbanan suaminya, maka kasihnya si istri kepada Tuhan semakin besar. Semakin bisa menerima keadaan. Bukan menjadi sesuatu penyesalan lagi, tapi menjadi sesuatu ungkapan syukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan anak ini kepada kami. Kita bandingkan dua cerita tersebut. Kalau menurut saya, justru suami istri dari cerita yang kedua, itulah yang dia tempuh menuju jalan kesucian. Karena bukan karena dia menikmati segalanya dan dia bersyukur, tapi dia bisa terus mengasihi dengan segala kekurangan, dengan segala kendala, dengan segala
kesulitan-kesulitan yang ada. Kasihnya terlatih. Derajat kasihnya makin hari makin tinggi. Kita diciptakan oleh kasih, ya. Allah menciptakan kita manusia berdasarkan kasih. Karena Dia Maha Rahim, Dia Maha Kasih. Dan di sini dikatakan hanya bisa diselamatkan oleh kasih-Nya juga. Kita butuh kasih-Nya Tuhan. Kita tahu Allah Maha Rahim. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, nggak bisa mengampuni, nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dengan sekitar, mari andalkan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan Bapak Ibu dengan kasih. Dan segala hal itu akan dapat diselamatkan juga oleh kasih-Nya. Karena Allah Maha Rahim. Nah, sebagai renungan hari ini, kita coba dengarkan dari 1631 ya. Oh luka kerahiman hati Yesus, sembunyikanlah aku di kedalamanmu. Sebagai setetes darahmu sendiri, dan jangan melepaskan aku daripadanya untuk selama-lamanya. Kuncilah aku di kedalamanmu, dan ajarlah aku cara mengasihi engkau. Ini satu ungkapan, satu contoh doa penyerahan yang Suster Faustina ajarkan pada kita. Mengandalkan Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kuncilah aku di kedalamanmu dan ajarlah aku. Jadi kita harus belajar dengan segala macam situasi, bukan yang nyaman terus kita bersyukur kita diberkati sama Tuhan. Jangan sampai kita punya persepsi yang salah ya. Justru Tuhan mau kita belajar menjadi dewasa dalam hal rohani, dalam hal juga mengasihi. Derajat kasih kita itu Tuhan harapkan makin lama makin sempurna. Bukan kasih bahasa dunia, tapi kasih yang agape, kasih yang walaupun. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.